Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, komunitas porang, pejuang porang, dan petani porang, calon petani porang, penggiat porang semuanya sukses selalu. Ini pagi-pagi sekali kita sudah kedatangan. Ini kali Mbak Sinten. Namanya siapa Mbak? Jenenge siapa Bu? Ibu Sali dari Cengkareng. Ibu Sali dari Cengkareng. Dari Cengkareng. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Iki lho Lur, wong Jakarta nandur porang Lur. Sampeyan sik ragu mau tanam porang. Ini tertarik porang itu mulai kapan, Mbak? 1 tahun yang lalu lihat di YouTube. Oh gitu. Perkembangannya bagus, terus ya buat tujuannya sih buat pengen nambah penghasilan. Oh begitu. Sebelumnya sudah pernah tanam-tanam gitu? Blas, belum pernah. Blas. Gak ngerti, ora tahu tani blas. Mungkin tanaman-tanaman hias atau bunga-bunga gitu? Enggak, soalnya aku basicnya itu pedagang. Oh gitu. Aku pedagang sembako. Oh gitu. Nggak tahu nanam sama sekali. Cuma melihat hasilnya dari petani-petani porang tuh sepertinya porang itu menjanjikan. Oh gigi. Jadi kemungkinan untuk menambah gitu, selain dagang aku pengen nambah tani juga. Terus ini tanamnya apakah juga di Jakarta atau di mana, Mbak? Di kampung, di Jawa Timur, Oh, di di Jawa daerah Timur. Malang. Malangnya mana? Malang Selatan, Kecamatan Turen, Desa Tanggung. Oh. Kecamatan Turen, Desa Tanggung, Malang Selatan nggih. Nggih. Jadi Mbaknya ini Jakarta mau tanam di Malang, Jawa Timur gitu nggih. Iya. Jadi selama ini mungkin ini melihat dari dekat ya. Kebetulan saat ini musim panen gitu Mbak ya. Iya, betul. Jadi hasil panennya seperti ini Lur. Ini dipilah juga akan dijadikan umbi calon bibit dan produksi seperti itu. Dan kebetulan rombongannya iki bos iki. Ini kali Mas Sinten? Muji. Mas Muji. Mas Muji tertarik porang mulai kapan Mas? Tertarik porang setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Terus mulai action ini nggih? Iya, tahun ini baru mulai. Dan mulai. Ya. Ya, ini sudah bismillah atau mulai bulan 3 kemarin berarti. Dari bulan 3 kemarin. Karena ini jujur saja Mas Muji sudah titip duit ke kita itu mulai bulan 3. Bulan 3 ya. Buat 150 kilo. Terima kasih atas kepercayaannya Mas Muji. Ya, sama-sama. Kenal urung, petuk, gurung ya toh. Wis ngewehi duit lah. Ora sithik juga. Nah, inilah kalau ada kemauan. Dan ini tadi Mas Muji nggak ada pemberitahuan sama sekali dengan saya mulai puasa itu nggak ada kontak sama sekali Mas ya? Nggak ada. Ini kejutan pagi-pagi. Ternyata alhamdulillah stok ada. Memang ya pesenannya Mas Muji saya nggak berani jual gitu. Dan ini Mas Muji tanam katak jenis mini Mas ya? Katak mini. Katak isi mini. 500. Isi 500-an sekitar di atas 300 lah gitu. Dan ingin dikembangkan di Malang Mas. Malang ya. Di Malang. Terus nanti kalau ada kendala-kendala usume WA mawon. Jadi bisa WA. Dan ini berkat dukungan dari Mbak E juga gitu. Ya, Tanpa minat untuk tani porang. Tanpa didukung Mbak E gak jalan. Karena gini Mas Muji, selama ini kalau ingin usaha porang itu yang tidak setuju Mbak, itu biasanya wong wedok Mbak. Si istrinya itu, apalagi terus transfer dhisik ngono kan otomatis ya, oh duit urung kenal mbok kirimno Pak kan gitu. Nah, itu logikanya kan seperti itu. Dan ini Mas Muji juga ingin membawa umbi yang seukuran sekilo isi 3 nih. Isi 34 Mas. 34 ada, sekilo 1 ada. Ya. Nanti Ini langsung siap tanam Mas kayak siap. Siap tapi ya nanti kalau sampai di rumah jangan ditanam dulu, tetap musim yang akan datang tapi taruhnya begini, murup-murup gini. Jangan bersentuhan. Ya, mengkurup. Tapi kalau nanti tanam ya lebih baik melumah ini kalau tanam. Walaupun ada petani-petani kawaan yang menganjurkan murup dan sebagainya,
tapi normalnya itu memang menghadap ke atas normalnya. Itu kan spekulasi saja. Nanti sambil jalan kan teknisnya dapat sendiri kan. Jadi seperti ini lor. Kebetulan Mas Muji datang pas musim panen juga. Jadi hasil panennya seperti apa? Kalau dari petani ya besar kecil seperti ini. Kalau dari petani, Ribon? Enggak rata Enggak. modelannya. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Jadi Ini harus ditanam lagi nih diambil. tapi Kalau kan misalnya masuk ke tanah lagi, gede lagi. iya, lagi. tambah gede lagi ya. Gitu. Ini kan masa dorman, masa istirahat gitu. Aduh yo. Anak sing WA barang ya. Jadi dulur kita dari Jakarta ini ingin tanam di Malang, Jawa Timur. Ini sejarahnya gimana Mas? Kok wong Jakarta kok pengen nandur neng Malang iki sejarahnya piye? Lah kan sering nonton YouTube ya, YouTube sopo ae pokoknya Iya. ono Barang hubungan YouTube tonton orang terus. Tak tonton terus pengen gali Informasi. informasi carane mulai pengolahan tanah sampai pemupukan sampai tuku bibit sampai penanaman itu wis belajar lah istilah itu. Aku malah tadinya nggak percaya, tertarik Mas. malian. Ya Pak, Iya. bilangin nggak percaya ya. Bilangin sebelumnya nggak percaya karena belum ada bukti. Ya setiap bilang aku nggak mau ngereken, bodo amat. Udah gitu kan saya kasih lihat situ si YouTube-nya Dahlan Iskan. Ya. Nah, Dahlan Iskan kan menteri, tingkat Iya. menteri ngomong masalah orang otomatis kan bukan main-main ini saya bilang. Beliau kan mantan menteri BUMN. Iya. Ya. Kan dia kan Pas bukan diliatin main-main. Dahlan Iskan, oh iya Nah, baru dia berarti percaya. prospeknya bagus. Iya ya. Tadinya nanam-nanam kan dulu pernah nanam tebu apa ya Pak ya, kurang. Iya, kurang. Rumah sapi kurang. Iya. Hasilnya kurang Mas. Kalau porang ini resikonya tipis. Ya. Resikonya kegagalan itu tipis. Tapi juga perlu perawatan ekstra Ya, juga. semua juga pasti ada kendalanya ya Mas ya. Ya, Tapi kan bisa diatasi dengan cara belajar. siap. Ya. Dan nanti kita siap dampingi walaupun lewat WA atau di media sosial gitu. Ya. Nanti Terima kasih. kendala-kendalanya macam mana karena beda wilayah itu beda cara tanam. Ya. Dan beda wilayah itu beda kultur taninya. Ya. Jadi yang jelas bertani porang pun harus mengikuti siklus alam, Ya. alam daerah setempat yang mau ditanamin gitu. Ya. Jadi nggak bisa teori Madiun diterapkan di Malang langsung, itu nggak bisa. Minimal dimodif sedikit-sedikit atau memakai cara orang Malang yang selama ini sudah berhasil gitu. Ya. Sebenarnya sederhana Mas. Cara tanamnya cuma mirip jarak tanam mirip jagung, cara tanam mirip jagung, cuma olah tanahnya mirip tanam kentang atau tanam apa arane telur rambat loh. Ya. Pokoknya iso nandur telur rambat karo nandur jagung iso nandur porang gitu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Iya. Simpel banget ya. Simpel dan tetapi kan kalau ingin membuat eksperimen, coba-coba dan sebagainya ya sah-sah saja. Memang harus gitu. Cuma nanti hasil panennya kalau di Malang mana tuh? Hasil panen kita siap memberikan link atau ingin jual langsung ke pabrik kita siapkan apa namanya jalurnya, jalurnya. Jadi Atau nggak mungkin usah mau bingung ya, dibawa ke sini juga kita siap tampung. Wah. Nggak usah bingung ya. Ya nggak usah bingung kalau masalah pemasaran nggak usah bingung. Jadi kan kan banyak Mas orang nanem hasil bumi itu kendalanya di pemasaran. Ya. Sudah melimpah panennya ternyata harga mendadak turun karena kebanyakan yang panen. Kalau Biasa begitu. ya kalau namanya komoditas itu harga fluktuatif naik turun itu biasa. Iya, itu Biasa. ngerti, Jadi aku ngerti. ada siklus-siklusnya. Misalnya kalau macam gini hari-hari begini agak turun sedikit, iya. Tapi nanti ketika bulan 8 9 gitu stok mulai menipis, dia harga naik lagi. Makanya sebagai petani harus pinter-pinter kapan kita jual, kapan kita tahan atau kapan kita panen gitu. Jadi iya. Karena Jadi kasih tahu dong rahasianya. siap nanti namanya petani kan harus cerdas gitu. Karena PPCI kan petani porang cerdas Indonesia. Petani aja bodoh terus lah. Sing bodoh cukup sing tuwek-tuwek ngene iki ae lah. Yang nom-nom mesti pinter. Ya harus gitu. Harus maju, harus semangat. Kalau masalah pemasaran nggak ada kendala. Kalau masalah budidaya saya pikir sekarang sudah nggak ada kendala juga. Tinggal merapatkan tali seduluran saja. Jadi sambil nanti
syukur-syukur sekarang ini sudah mulai Mas Muji. Sudah mulai inovasi-inovasi porang dibikin bakso secara tradisional. Maksudnya seperti di Madiun ini ada sebuah SMK. SMK itu membuat bakso porang. Nah, itu kan ada jurusannya, aku gak apal nek jurusan sing ngono-ngono kuwi. Iya. Jurusannya SMK itu apa aku gak paham, tapi ada juga yang sudah bikin seperti itu. Terus dibikin bergedel. Jadi sekiranya yang kuliner yang gampang dikonsumsi masyarakat. Kalau kita bikin steak, bikin apa nih ya? Sate bisa. Misalnya makanan sing agak berkelas itu malah gak dikenal. Nek digawe bakso, digawe pentol, gawe cilok itu kan malah gampang dikenal gitu loh. Dan itu pasar kita besar. Market kita besar untuk kuliner. Cilok kan dari nenek-nenek sampai bayi doyan cilok. Iya, itu salah satunya yang konsumsi itu kan banyak kalangan gitu. Kalangan. Ya. Ya, banyak yang suka. Ya mudah-mudahan kedepannya sih dipermudah lah semuanya dari masyarakat memahami masalah porang itu bahwa itu makanan yang bagus buat kesehatan. Ya. Juga buat ekonomi juga. Siap. Terima kasih Mas Muji dan Mbak E sudah Doain ya pagi-pagi. Mas ya, biar saya sebagai pemula, petani pemula saya berhasil maksudnya. Amin. Tambah semangat. Amin. Ya. Siap. Dan begitu dulur, kita ngobrol kita bersama saudara kita dari Jakarta yang ingin mengembangkan porang di Malang Selatan. Semoga beliau juga semangat dan berhasil. Mohon doanya lur, sebangsa setanah air. Dan dari kawasan Madiun Utara, saya Martono Porang Madiun mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Saya mau Martono juga bikin ya. Sama. Pripun niki? Sik to. Juragannya nih, juragan porang nih. Weh. Juragan porang. Dari Salam Madiun porang Indonesia. Selatan. Salam petani porang Indonesia. Salam petani porang Indonesia dong. Satu 50 kilo. 150 kilo. 150 kilo siap panen, siap Siap meluncur. tanam.